Selamat pagi, salam sejahtera dalam kasih Tuhan. Mari kembali kita berdoa kepada Tuhan. Bersyukur buat kemurahan dan kebaikan Tuhan atas hidup kami. Karena setiap hari Engkau memberikan sesuatu yang baru untuk dapat kami nikmati. Karenanya dipermuliakanlah nama-Mu dalam hidup kami. Kami akan kembali belajar hidup di dalam firman Tuhan. Biarlah kehendak Tuhan selalu dinyatakan bagi kami. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Mazmur 149 ayat yang keempat. Sebab Tuhan berkenan kepada umat-Nya. Ia memahkotai orang-orang yang rendah hati dengan keselamatan. Tuhan berkenan kepada umat-Nya. Ketika umat-Nya datang kepada Tuhan, menyanyikan puji-pujian kepada-Nya disertai dengan kehidupan yang kudus, disertai dengan kehidupan yang berkenan kepada Allah, di mana umat-Nya yang telah ditebus mengalami perkara besar atas hidupnya itu, maka mereka ketika menaikkan pujian kepada Tuhan diperkenan oleh Allah. Umat-Nya, seluruh pujian umat-Nya itu dikenan oleh Tuhan. Ini menjadi satu pertanda bahwa perkenanan itu datangnya hanya daripada Tuhan. Dia mengizinkan segala sesuatunya baik dan diterima segala pujian itu semua atas perkenanan dari Tuhan. Itu sebabnya tidak ada sesuatu yang muncul dalam hidup kita, ada kriteria yang dipandang baik sebagai yang layak untuk dikenan, untuk diterima pujian. Selain daripada Tuhan itu sendiri yang memperkenankan umat-umat-Nya dapat memuji dan memuliakan nama-Nya. Karenanya peristiwa daripada keluarnya bangsa Israel dari tanah Mesir, baik saat mereka menyeberangi Laut Teberau dengan segala ketakutan yang dahsyat itu, semata-mata hanya Tuhan yang bertindak. Hanya oleh karena anugerah dan pertolongan Tuhan. Manusia, Musa sebagai pemimpin, Yosua sebagai pemimpin, mereka adalah hanya alat-alat di tangan Tuhan. Karenanya menjadi penting yang menyelesaikan segala sesuatu di dalam hidup perjalanan umat Allah adalah Tuhan. Maka dalam ayat selanjutnya ia memahkotai orang-orang yang rendah hati dengan keselamatan. Yang disebut orang rendah hati ini adalah merujuk orang-orang yang miskin. Orang-orang yang berkekurangan yang selalu mengharapkan Tuhan. Yang selalu meminta belas kasihan Tuhan. Maka Tuhan memahkotai mereka dengan keselamatan, memahkotai orang-orang yang rendah hati dengan keselamatan. Orang-orang yang rendah hati, mereka yang menyadari tanpa Tuhan tidak dapat melakukan sesuatu, adalah mereka yang menyadari sungguh semata-mata hidup itu karena Tuhan. Orang yang rendah hati adalah mereka yang betul-betul mengerti bahwa hanya Tuhanlah satu-satunya yang dapat menolong. Sehingga orang yang rendah hati itu adalah mereka yang selalu berharap kepada Tuhan, selalu menantikan uluran tangan Tuhan, meminta belas kasihan Tuhan. Jadi orang-orang yang rendah hati itu Alkitab berkata mereka dimahkotai dengan kebenaran, dimahkotai dengan keselamatan. Nah, Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, ketika kita hanya berharap, bersandar hanya kepada Tuhan, Tuhanlah yang akan menyatakan kuasa-Nya kepada kita.
Karenanya tidak ada satu hal pun bagi Tuhan untuk tidak bekerja bagi umatnya. Sebab memang demikianlah Tuhan cara kerjanya. Itu sebabnya sekali lagi, sebab Tuhan berkenan kepada umatnya. Ia memahkotai orang-orang yang rendah hati dengan keselamatan. Berharap dan bersandarlah kepada Tuhan sebagai tanda orang-orang yang rendah hati, dan Tuhan akan memahkotai kita dengan keselamatan. Tuhan Yesus memberkati.